Penampilannya seperti wanita cantik yang populer di TikTok berpendapatan jutaan per bulan. Namun, realitanya adalah si buruk rupa yang sensitif dan rendah diri. Dengan teknik riasan yang mengubah wajah, ditambah dengan keterampilan editing foto yang sempurna, jadilah wanita cantik yang tak tertandingi yang hanya ada sekali dalam 4.000 tahun. Dia lahir dengan tangan yang terampil. Dan dengan hanya dalam 1 bulan, jumlah penggemarnya meroket menjadi 770.000 penggemar. Dia melihat-lihat pujian yang luar biasa di kolom komentar. Kesombongannya sangat terpuaskan. Seiring dengan hal itu datanglah aliran kontrak iklan yang terus berdatangan. Dari perhiasan, pakaian, hingga riasan kecantikan. Semuanya mengandalkan kecantikan secara virtual. Dia telah menjadi seorang trendsetter. Terlebih lagi, dia telah menghasilkan banyak uang. Namun, ketika dia berada dalam keadaan baik-baik saja, masalah yang paling dia khawatirkan pun terjadi. Sejak dia berpose di dalam ruangan, dia telah ditanyai oleh banyak netizen. Apakah tidak ada foto di luar? Pada dasarnya, orang seperti ini tidak ada. Mengapa bagian latar belakangnya selalu gelap? Kak Jenny, apakah Anda manusia fiktif? Demi menjaga kecantikannya dan tidak kehilangan penggemar, dia memutuskan untuk menggunakan foto di luar, untuk menghilangkan keraguan para penggemar. Dia menyelinap ke restoran barat. Setelah berganti pakaian di kamar mandi, dia segera bersembunyi di sudut kosong. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mencari sudut yang bagus. Dia mengambil foto ketika belajar tanpa riasan, tapi terlihat elegan. 3 jam kemudian, fotonya berhasil dipublikasi. Dalam sekejap, kolom komentar mulai ramai. Semua orang yang mempertanyakan keasliannya, seolah-olah telah mendapatkan tamparan di wajahnya. Aizen memandangi kolom komentar dengan perasaan gembira. Seolah-olah dia benar-benar telah menjadi Jenny si seleb TikTok. Namun, sebelum dia tidur, Aizen menerima sebuah pesan yang aneh. Hari ini aku melihat Jenny sembarangan. Dia sangat berbeda jauh dari fotonya. Siapa yang berbohong? Yang benar saja. Aku bahkan mempunyai foto full face-nya loh. Mau kukirimkan? Hei. Aizen terkejut. Jika rahasia ini dipublikasikan, karirnya tidak hanya akan hancur, tetapi dia juga akan mengalami perundungan dunia maya yang mengerikan. Dan bahkan takut untuk bersekolah lagi. Ternyata, Aizen dalam kehidupan nyata diganggu oleh primadona sekolah sepanjang hari. Karena penampilannya yang buruk, setiap hari, dia selalu bertanya kepada Aizen. Aku tanya, siapa yang paling cantik? Yang Tiankong. Benarkah? Buka matamu, bicara omong kosong. Aku makan mie instan sebelum tidur kemarin. Wajahku jelas-jelas membengkak. Sepertinya tidak memerlukan alasan untuk menggertak seseorang. Aizen didorong ke tanah dengan kejam oleh primadona sekolah itu. Namun, teman sekelas pria di sekitarnya malah mengabaikannya. Karena gurunya tidak pernah mengajarkan mereka bagaimana menjadi pahlawan penolong untuk si buruk rupa. Siksaan itu begitu memalukan dan Aizen melaluinya hampir setiap hari. Sama seperti badut, Aizen dengan rendah diri hanya bisa memilih bertahan dalam diam. Dia dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya, bahkan bersembunyi di atap untuk makan siang. Namun, dia bukan satu-satunya orang yang dikucilkan di sekolah. Ada juga anak laki-laki di kelas sebelah bernama Zhen Cheng. Kebalikan dari Aizen, pria ini dikucilkan karena terlalu tampan. Nasib yang ajaib, biarkan gadis terjelek di sekolah dan pria tertampan di sekolah menjadi sahabat. Namun, Zhen Cheng tidak mengetahui bahwa Aizen diam-diam jatuh cinta kepadanya. Hal ini membuat dia menghargai setiap kesempatan untuk bisa lebih dekat dengannya. Zhen Cheng berkata dia sangat menyukai kepolosan Aizen. Saat memikirkan hal itu, Aizen merasa makin gelisah. Begitu rahasianya berpura-pura menjadi seleb TikTok yang cantik terungkap, dia akan merasa malu saat bertemu dengan Zhen Cheng. Aizen yang sepanjang malam tersiksa oleh kecemasan, tiba-tiba terbangun oleh mimpi buruk. Hal yang dilakukannya pertama adalah mengambil ponsel. Orang misterius itu lagi-lagi mengirimkan pesan. Selamat pagi, Jenny. Aizen tersiksa hingga sulit makan ataupun tidur. Dia hanya bisa menatap ponselnya seharian. Dia terus-menerus menganalisis siapa orang misterius itu. Apa tujuannya? Saat ini, pria misterius itu mengirim pesan lagi. Sudah dibaca tapi tidak dibalas. Aizen yang merasa diawasi hanya terdiam di tempat. Sayangnya, primadona sekolah mencari masalah lagi. Dia mengatakan bahwa gelang yang dia ambil dari Aizen menyebabkan alergi parah pada pergelangan tangannya. Sesudah itu, dia menyuruh Aizen untuk meminta maaf. Namun, Aizen yang sedang kacau saat ini tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan si primadona sekolah. Dia hanya duduk di sana dengan wajah ketakutan dan tidak tahu harus bagaimana membalas orang misterius itu. Jangan berlagak pintar, cepat balas aku. Si primadona sekolah yang merasa diabaikan maju selangkah lagi, lalu bertanya kepada Aizen, mengapa dia tidak berbicara. Aizen yang sudah depresi benar-benar sudah tidak tahan lagi. Sialan, kalau begitu kamu beli sendiri saja. Si primadona sekolah yang ditentang pun merasa dipermalukan. Sambil marah, dia hendak menamparkan Aizen. Untungnya, wali kelas datang tepat waktu. Dia mengumumkan kepada mereka untuk latihan senam. Begitulah cara Aizen bertahan hidup. Ketika Aizen ada di lapangan, nyawanya seperti menghilang entah kemana. Matanya terlihat tidak fokus. Si primadona sekolah yang belum melampiaskan kekesalannya juga masih tetap berada di belakang Aizen. Tidak peduli seberapa kasar perkataan dan provokasinya, Aizen tidak menanggapinya sama sekali. Karena dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Handphonenya berdering lagi saat ini. Kenapa kamu berkeringat begitu? Kamu tidak apa-apa. Ketika merasa diawasi, Aizen pun terkejut. Dia pun bisa memastikan bahwa orang misterius itu bersembunyi di dalam kelas. Siapa dia sebenarnya? Handphonenya berdering lagi. Orang misterius itu langsung memberitahu nama aslinya. Gu Aizen. Zhen Cheng adalah satu-satunya sahabatnya saat ini. Tiba-tiba, dia datang dan menggendongnya ke UKS. Aizen yang terbangun, bergegas mengambil ponsel. Dia masuk ke halaman utama orang misterius itu sekali lagi. Selain berbagi beberapa hewan peliharaan,
Tidak ada petunjuk sedikit pun. Jadi, siapa sebenarnya orang misterius itu? Zhen Cheng pun masuk saat itu. Dengan ekspresi khawatir, dia mengatakan akan segera memberitahu orang tua Aizen. Aizen tanpa sadar mengambil ponselnya kembali. Dan beralasan dia tidak ingin orang tuanya khawatir. Zhen Cheng pun tidak punya pilihan lain. Zhen Cheng masih di atap menunggunya makan. Ketika melihat Zhen Cheng sangat peduli kepadanya, Aizen merasa terharu. Namun, dia makin merasa bersalah karena hal itu. Karena dia benar-benar menyukai Zhen Cheng. Aizen yang cemas bahkan memulai membayangkan hal yang mengerikan. Kamu adalah gadis yang mengerikan. Hei, mulai sekarang jangan berlagak mengenalku. Dia tahu bahwa begitu rahasianya terbongkar. Tidak hanya Zhen Cheng yang bersikap demikian. Bahkan, jika si primadona sekolah mengetahuinya, dia akan lebih menghina dirinya. Semua orang akan mentertawakan dirinya. Makin dipikirkan, hal ini jadi makin menakutkan. Mungkin lebih baik mati saja. Saat ini, Aizen tidak bisa lagi menghadapi Zhen Cheng dengan tenang. Dia pun pergi dengan alasan yang membingungkan. Namun, sebelum dia bisa menemukan orang misterius itu, akunnya pun bermasalah. Karena dia belum memposting karya apapun. Tidak hanya penggemarnya yang mulai mendesak untuk update, tapi pebisnis besar yang telah menandatangani kontrak kerjasama juga mulai mengancamnya untuk meminta ganti rugi. Aizen segera diminta untuk mempromosikan produknya. Namun, jika saat ini dia membuat sebuah update, bukankah itu artinya dia sengaja memprovokasi orang misterius itu? Aizen makin dibuat gila. Sial, harus bagaimana ini? Aizen yang tak mampu membayar ganti rugi yang tinggi itu, hanya bisa mengambil risiko dengan mengunggah foto dengan barang tersebut. Kolom komentar ramai seperti biasanya. Suara pujian masih tak ada habisnya. Aizen dengan pandangan yang menunduk, tidak tahan untuk membolak-balikkan tampilannya. Entah kapan orang misterius itu akan muncul. Namun, si primadona sekolah memandang Aizen dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Kali ini, dia mulai sengaja berbuat ulah. Bahkan, dia menyuruh pengikutnya di kelas merebut ponsel milik Aizen. Aizen dengan gegabah menggigit tangannya. Dalam sekejap, ponsel pun jatuh ke lantai. Aizen yang tidak peduli dengan citranya segera merangkak untuk mengambil. Ternyata, orang misterius itu lagi-lagi mengirimkan pesan. Lagi-lagi cuma dibaca, balas pesanku. Jawab aku, petik 2. Tidak peduli bagaimana pengikut si primadona mempermalukannya, Aizen tetap berfokus pada handphone miliknya. Ketika dihadapkan pertanyaan yang membombardir dari orang misterius itu, Aizen kebingungan. Dia kemudian bertanya kepada orang misterius itu, apa yang ingin dia dapatkan darinya? Tak disangka orang misterius itu pun mengajaknya janjian untuk bertemu di ruang istirahat setelah pulang sekolah. Mungkinkah orang misterius itu ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya? Aizen seakan telah melihat adegan saat teman-teman sekelasnya mengejeknya. Dia bergegas keluar dari pintu karena ketakutan. Dia bersembunyi di kamar mandi sambil menggigil. Akhirnya, tiba waktunya pulang sekolah. Aizen sudah lebih awal menunggu di ruang istirahat. Entah apa yang akan dihadapinya. Ada suara langkah kaki berat di luar pintu. Jantung Aizen berdetak lebih kencang. Saat pintu dibuka perlahan, Aizen terdiam sejenak. Ternyata itu adalah kamu. Penampilannya seperti wanita cantik yang populer di TikTok berpendapatan jutaan per bulan. Namun, realitanya adalah si buruk rupa yang sensitif dan rendah diri. Yang membuat serba salah adalah, dia ternyata tidak sengaja menggunakan akun virtualnya untuk memberi like kepada akun milik Zhen Cheng. Pihak terkait dengan cepat menyadari hal itu, lalu follow seleb TikTok cantik tersebut. Bagaimana bisa Zhen Cheng tidak menyadari bahwa dirinya sedang bergaul dengan Jenny, si selebgram, yang makan di luar bersamanya setiap hari, adalah Aizen si gadis jelek. Hari berikutnya, rumput di sekolah sangat menyenangkan. Dia pamer ke Aizen bahwa dia disukai oleh seorang seleb TikTok. Namun, dia tidak menyadarinya sama sekali. Ekspresi Aizen sangat tidak wajar. Kemudian dia juga memuji kecantikan Jenny yang hanya ada sekali dalam 4000 tahun. Perkataannya itu didengarkan oleh Aizen, tapi rasanya begitu menusuk. Rasanya seakan dia menunjuk pada sesuatu. Kemudian, Aizen mencoba mengirimkan pesan teks kepadanya. Dia ingin mengujinya. Apakah dia adalah orang yang selama ini mengancamnya? Dia berniat untuk mengekspos orang misterius tersebut. Zhen Cheng tidak pernah meninggalkan ponselnya, tapi dia tidak membawanya saat ini. Hal ini makin menambah keraguan Aizen. Mungkinkah dia takut ketahuan oleh Aizen? Ternyata beberapa hari yang lalu, Aizen mengandalkan riasan untuk memotret. Dia berpura-pura menjadi Jenny, si selebgram cantik. Lalu dia ketahuan oleh orang misterius itu. Tidak hanya wajah aslinya terekam saat syuting, tapi dia bahkan menyebut namanya dengan tepat. Yang lebih aneh adalah, orang misterius itu bisa mengetahui apa yang dia lakukan kapanpun. Orang ini adalah teman sekelasnya. Setelah menyiksa Aizen dengan segala siksaan mental, pria misterius itu akhirnya meminta untuk bertemu dengan Aizen. Aizen menunggu dengan cemas di ruang istirahat. Namun, hal yang tadi diduga bahwa pria yang muncul di depannya adalah Zhen Cheng yang diam-diam dia sukai selama ini. Dia juga teman satu-satunya di sekolah. Aizen sulit mempercayainya ketika melihat Zhen Cheng. Pada saat itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Zhen Cheng dengan wajah santai mengatakan bahwa dia tidak melihat Aizen di gerbang sekolah, lalu mencarinya kemana-mana dengan perasaan khawatir. Kelihatannya orang misterius itu bukan Zhen Cheng. Hal ini membuat Aizen lega. Namun, dia khawatir Zhen Cheng akan mengetahui rahasianya, sehingga dia segera menyuruh Zhen Cheng pergi. Ketika Aizen berada di sisi jendela, dia menyadari bahwa Zhen Cheng sama sekali tidak pergi. Namun, dia duduk di bangku sambil merenung. Aizen panik, pikiran mengerikan pun muncul. Dia sengaja mengirimkan pesan ke orang misterius itu. Kemudian, dia diam-diam mengamati Zhen Cheng. Zhen Cheng segera mengeluarkan ponsel, lalu tertawa terbahak-bahak. Aizen sangat ketakutan hingga dia terduduk di lantai. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kenangan mereka berdua sehari-hari yang indah terbayang di depan matanya. Namun, dia tidak sangka bahwa iblis sesungguhnya ternyata ada di sisinya. Namun, bagaimana Zhen Cheng mengetahuinya? Aizen tiba-tiba teringat. Pada suatu hari, ponselnya tidak sengaja jatuh. Yang mengambilnya adalah Zhen Cheng.
Namun, Aizen memperingatkan Zhen Cheng untuk menutup matanya. Akan tetapi, saat Aizen turun, dia memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sejak saat itu juga, Zhen Cheng mulai inisiatif mendekatinya. Mereka pun menjadi teman. Sebelum Aizen sempat bereaksi, satpam pun datang. Aizen yang diusir tidak punya pilihan selain pulang. Dia berjalan menyusuri koridor gelap. Area di sekitarnya dipenuhi hawa menakutkan. Tepat ketika Aizen merasa sedikit ketakutan, dia melihat bayangan hitam yang mendekatinya dengan cepat. Yang muncul adalah Zhen Cheng. Aizen berjalan ke depan dengan putus asa. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Zhen Cheng. Namun, yang dia hadapi dengan sukarela mengantarnya pulang. Selama ini, dia tertarik dengan laki-laki yang selalu lembut dan penuh perhatian. Aizen tetap tidak mempercayainya. Ternyata dialah orang misterius yang mengancam Aizen. Pada saat itu, terdengar suara kucing di belakang. Lalu dari dalam tas Zhen Cheng, makanan kucing dikeluarkan. Kelihatannya dia menyukai kucing. Namun, saat ini Aizen seketika terkejut. Karena di beranda, orang misterius itu juga melihat banyak gambar kucing. Saat melihat wajah Zhen Cheng yang polos, dia merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Apakah dia benar-benar orang cabul yang munafik? Aizen merasa patah hati dalam sekejap. Dia berlari pulang dengan panik. Dia mengurung diri di kamar dan menangis tanpa henti. Zhen Cheng, bukan kamu kan? Bukan kamu, ya kan? Namun, dia tidak ingin merasa salah paham dengan like dari Zhen Cheng. Aizen yang tidak terpengaruh berpura-pura tenang. Dia tetap makan siang dengan Zhen Cheng seperti biasa. Sekali lagi, dia tidak menyerah dan mengirimkan pesan ke orang misterius itu secara diam-diam. Namun, Zhen Cheng tidak membawa ponselnya. Ketika pelajaran, orang misterius itu mengirimkan pesan lagi. Mengapa ekspresi wajahmu seperti itu sedari tadi? Zhen Cheng, ya? Kalau bukan, lalu siapa? Kamu sebenarnya siapa? Dengan matanya, Aizen menatap ruang kelas. Dia menganalisis kemungkinan dari setiap orang. Orang ini pasti di sekitarnya. Ketika perjalanan pulang ke rumah, Aizen masih menatap ponselnya. Dan kali ini orang misterius mengirimkan pesan. Dengan perintah yang sulit ditolak. Saat pergi ke sekolah besok, dia meminta Aizen untuk memakai lip gloss merah muda yang diunggah 2 minggu lalu. Jika tidak, rahasianya akan terungkap secara langsung. Aizen yang merasa terancam tidak punya pilihan selain menurutinya. Seperti yang sudah diduga, warna bibir yang berlebihan langsung menimbulkan ejekan dari primadona sekolah dan teman sekelasnya. Dia juga dipermalukan untuk mengambil foto yang jelek. Pada akhirnya, dia dihukum oleh gurunya karena memakai riasan yang tebal. Perilaku jahat orang misterius itu membuat Aizen merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan disiksa. Dia tidak kembali ke kelas setelah menyeka lipstiknya. Sebaliknya, dia pergi ke atap dengan putus asa. Dia sangat lelah, bahkan terlintas ide gila di benaknya. Untungnya, pada saat terakhir, dia tiba-tiba sadar kembali. Aizen hanya bisa terduduk ke lantai dan menyesal. Dia menamparkan wajahnya sendiri, bahkan lebih membenci kesombongannya. Aizen juga menjadi lebih pendiam. Aizen mengeklik beranda orang misterius itu lagi. Dia menyadari bahwa pria itu memperbarui dinamikanya. Tepat saat menunggu bus, Aizen turun dari mobil dengan cepat dan berlari kembali ke lokasi. Saat ini, orang misterius itu memperbarui dinamika lagi. Setelah masuk ke dalam mobil, ada pesan yang sengaja menunjuk jalan. Juga terus diperbarui. Kemana orang misterius itu ingin membawanya? Aizen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya bisa mengikuti petunjuknya. Tanpa disadari, dia datang ke pinggiran kota. Akhirnya, dia berhenti di depan sebuah villa. Orang misterius itu mengirimkan pesan lagi. Itu adalah layar pengawasan dari dirinya yang menunggu di depan pintu. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari balik pintu. Saat dia perlahan mendekat, Aizen tanpa sadar mulai meringkuk kembali. Halo Jenny. Orang ini adalah ketua kelasnya Aizen. Tidak disangka, ketua kelas yang selama ini terlihat dingin. Ternyata dia adalah seorang maniak tanpa alasan. Ternyata itu hanya terjadi karena kecerobohan Aizen. Dia memposting foto berseragam sekolah. Meskipun dia segera menghapusnya, hal itu tetap dilihat oleh orang-orang yang memperhatikan. Dia mengirimkannya ke platform lain. Ketua kelas mengetahui bahwa tidak ada orang seperti itu di sekolah. Hal ini segera membangkitkan rasa penasarannya. Jadi, dia mulai menyelidiki secara diam-diam. Setelah memeriksa banyak hal, dia langsung menemukan sasarannya pada primadona sekolah yang menindasnya sepanjang hari. Aksesoris yang sama dengan Jenny. Namun, kemudian dia mengetahuinya bahwa semua aksesori itu diberikan kepadanya oleh Aizen. Namun, penampilannya sangat berbeda. Ketua kelas tidak percaya bahwa Aizen adalah Jenny, si seleb TikTok. Sampai akhirnya tiba pada hari ujian mingguan. Sebagai ketua kelas, dia bertanggung jawab meminta semua orang menyerahkan ponsel mereka. Dia menemukan ponsel dengan lapisan warna kuning. Dia mulai sering membunyikan berita komunitas. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa pemilik ponsel tersebut kemungkinan besar adalah Jenny. Dia menunggu hingga akhir tes untuk mengeluarkan ponselnya. Ketua kelas menemukan orang yang mengambil ponsel. Ternyata benar bahwa pemiliknya adalah si jelek Aizen. Dan tangannya dengan Jenny di foto baru. Plester yang sama terletak pada posisi yang sama. Hal ini membuktikan bahwa dia adalah Jenny. Sementara itu, dia memikirkan bagaimana membuat Aizen mengambil inisiatif untuk mengakui dia menabrak orang yang menyamar secara tidak sengaja. Aizen mengambil risiko di luar ruangan. Kejenakaan konyol seperti itu seketika membuat ketua kelas tertawa. Jadi, dia langsung memotret seluruh proses dan menggunakannya untuk mengancam Aizen demi bersenang-senang. Meskipun Aizen ingin membunuhnya, di hadapan bukti yang begitu kuat, dia juga tahu dia tidak bisa membantah. Aizen ingin menyuap ketua kelas, tetapi dia melihat villa seluas 8.000 meter persegi. Jelas bahwa ketua kelas tidak kekurangan uang. Dalam hal pelajaran, dia adalah orang nomor 1 di sekolah. Aizen yang tidak bisa berbuat apa-apa,
tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon kepada ketua kelas. Dia berharap bisa merahasiakannya, tapi ketua kelas dengan wajah yang serius sekarang seketika mengubah wajahnya. Dia benar-benar tersenyum dan berjanji untuk menjaga rahasianya selamanya. Dia hanya ingin melihat sendiri seluruh proses transformasinya. Hal itu cukup mesum. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya membuat Aizen langsung pingsan. Ternyata untuk menyelidiki apakah primadona sekolah adalah Jenny, dia dan primadona kelas menjadi teman dekat, bahkan menemukan rahasia yang mengejutkan. Ternyata primadona sekolah adalah sahabat karib yang tidak pernah mengatakan apapun di internet. Sebenarnya si cantik Jenny, yang populer di TikTok, adalah Aizen yang diintimidasi olehnya sepanjang hari di dunia nyata. Pada saat ini, sang primadona sekolah sudah dalam perjalanan. Pelaku dan korban adalah teman dekat online. Semuanya terdengar begitu menarik. Gadis SMA berusia 18 tahun ini begitu tidak normal. Demi menguji karakter laki-laki yang dia sukai, dia berpura-pura menjadi selebgram kecantikan, lalu membujuk Zhencheng untuk mengirimkan video pribadi. Saat melihat gaya bahasanya Zhencheng yang dibuat-buat, hatinya Aizen berdarah-darah. Ah, tunggu sebentar. Kamu sedang apa? Jangan diupload. Kamu jelas-jelas bukan orang seperti itu. Kamu seharusnya menolak mentah-mentah. Jangan diupload. Kemudian video pendek pun terkirim. Saat ini, Aizen benar-benar pasrah. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengeklik video tersebut, karena dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Zhencheng yang disukainya selama 3 tahun, ternyata sebenarnya adalah seseorang yang cabul di internet. Mulai hari ini, Aizen mulai menjauhi Zhencheng. Dia tidak hanya tidak mau makan bersama dengannya lagi, tapi dia bahkan langsung memblokir pesannya. Saat mengetahui Zhencheng akan pindah ke sekolah lain dan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, Aizen tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya, karena dia sangat menyukai Zhencheng. Jadi, dia lebih sulit untuk menerimanya. Cahaya bulan putih di hati hancur begitu saja. Pada hari saat Zhencheng meninggalkan sekolah, Aizen datang sendirian ke atap tempat mereka berdua makan siang. Dia melihat surat yang ditinggalkan untuknya. Sebelumnya, selamat ulang tahun, ya. Aku rasa aku tidak bisa menemanimu untuk merayakan ulang tahunmu. Jadi, aku mengucapkannya lebih awal. Kamu adalah satu-satunya kenangan terindahku. Telah membuatku tidak lagi kesepian saat makan siang bersamaku. Aizen menatap Zhencheng yang melambai kepada dirinya. Dia baru menyadari, tidak peduli apakah Zhencheng bermuka dua. Dia selalu menjadi satu-satunya yang peduli kepadanya. Aizen yang depresi malam ini, memegang teh susu favorit Zhencheng sambil menyalahkan dirinya sendiri. Dia benar-benar mengacaukan hubungan antara mereka berdua. Bahkan, berhalusinasi Zhencheng masih duduk di sebelahnya. Jadi, maafkan aku. Tepat saat Aizen sedang curhat, ketua kelas tiba-tiba muncul di belakang patung batu. Ketika melihat Aizen menangis sambil berbicara sendiri, dia menunjukkan senyum yang sangat mesum. Dia juga satu-satunya yang mengenal si gadis jelek Aizen. Dia adalah orang dari kecantikan populer, Jenny, di TikTok. Dalam kesedihannya, Aizen bahkan tidak tahu kalau mimpi buruknya akan segera dimulai. Gu Aizen, kamu sungguh-sungguh menarik. Demi menjaga rahasia mematikan ini, Aizen hanya bisa mengikuti permintaan ketua kelas. Dia datang ke kedai kopi yang dijanjikan dengan alat penyamaran. Dia ingin menunjukkan seluruh proses pengambilan gambar, untuk memuaskan keingintahuan ketua kelas. Beberapa perlakukan si ketua kelas mesum membuat Aizen menjadi sangat waspada. Dia sengaja memuji karena kacamatanya yang bagus. Dia ingin mencoba memakainya. Setelah diambil, dia lalu bergegas memeriksanya. Dia juga melihat-lihat apakah ada kamera kecil yang tersembunyi di dalamnya. Ketika melihat Aizen begitu mewaspadai dirinya, ketua kelas seketika langsung melepas bajunya pada siang bolong dan memperlihatkan bahu yang terbakar. Dia ingin menukar rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan kepada Aizen untuk mendapatkan kepercayaan. Di luar dugaan, Aizen langsung membalas dengan mata ganti mata. Dia juga mengambil gambar sebagai ancaman. Untungnya, ketua kelas tidak marah. Namun, sorotan matanya terlihat menikmati dan menantikan. Proses Aizen berubah menjadi Jenny, si wanita cantik. 20 menit kemudian, Aizen keluar dengan perasaan canggung. Semua sudah beres. Sekarang saatnya berfoto. Aku akan mengambil gambar untukmu. Untuk pertama kalinya, seseorang membantu mengambil foto Aizen. Tubuhnya kaku dan gerakannya sangat kaku. Untuk mencairkan suasana, ketua kelas tidak lagi mengatakan bahwa dia ingin memotretnya secara langsung. Aizen pun beralih ke mode selfie yang terampil. Dia kembali menjadi dewi seleb TikTok yang percaya diri dalam hitungan detik. Kemudian, setelah mengedit foto yang indah, sebuah foto yang indah dari minum kopi di sore hari, baru saja selesai, ketua kelas memandang Aizen dengan mata penuh kebaruan. Dia merasa seperti melihat sihir. Aizen melihat ke belakang secara tidak sengaja. Hei, hampir saja. Keduanya berbagi rahasia seperti ini. Mereka mulai memiliki lebih banyak topik pembicaraan. Ketua kelas yang selalu menyendiri, bahkan datang ke atap pada siang hari. Dia bersikap mewakili Zhencheng dan menemani Aizen.
ke akun seleb TikTok, Jenny. Dia merasa makin putus asa. Di dunia maya, mereka sangat akrab seperti saudara. Mereka dapat saling bertukar rahasia apapun. Namun, pada kenyataannya, primadona sekolah mempermalukan Aizen dengan segala cara. Dan dia sudah muak dengan kehidupan yang hancur ini. Jadi, dia mengatur akun ke mode pribadi. Namun, apakah dia benar-benar ingin menghapus semuanya? Akun seleb TikTok itu telah dikelola dengan susah payah begitu lama. Aizen masih belum memikirnya matang-matang. Dia melihat Jenny virtualnya sepanjang hari. Dia dikagumi publik. Lihatlah dirinya yang jelek di cermin. Dia akhirnya mengambil keputusan. Aizen ingin membuat Jenny menghilang tanpa sisa. Dia ingin menjadi dirinya yang sesungguhnya. Namun, tepat ketika dia akan menghapus akunnya, guru itu tiba-tiba membawa murid pindahan. Dan Aizen juga seketika terkejut. Karena murid pindahan ini terlihat sama persis dengan seleb TikTok Jenny yang divirtualisasikan menggunakan teknologi pengambilan foto. Dia sudah terhapus. Yang membuat Aizen makin tidak bisa menerimanya adalah murid pindahan ini adalah seorang gadis yang sangat licik. Dia mengandalkan penampilannya seperti Jenny, menjadi seorang yang ambigu di kelas, serta menyinggung dirinya sebagai seleb kecantikan Jenny yang asli. Si Jenny palsu yang munafik. Dia pun berhasil menarik perhatian seluruh anak laki-laki di sekolah. Saat melihat gadis licik yang berteman, dia juga bertekad untuk mengekspos wajah aslinya. Dengan orang-orang yang sama-sama membencinya seperti dirinya, serta primadona sekolah yang telah menindasnya. Lipstick Rio. Jenny tidak pernah menggunakan merchandise dari pesaing sponsor. Jika ingin memalsukannya, seharusnya dia memahami hal itu dengan baik. Karena dia tidak tahu bahwa Aizen adalah seleb TikTok Jenny itu sendiri. Dia selalu menganggap Jenny sebagai sahabat terbaiknya. Jadi, dia tidak akan pernah membiarkan Jenny palsu berpura-pura menjadi Jenny untuk membuat masalah di sekolah. Aizen memandangi primadona sekolah dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Hatinya menjadi campur aduk. Bahkan, dia merasa sedikit bersalah. Primadona sekolah mencoba menentang. Dia segera membangkitkan permusuhan dari Jenny palsu. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi Jenny. Dia mendapatkan banyak penggemar dengan cepat. Secara kebetulan, dia menggunakan rencananya untuk menyuap pengikut paling kuat di sisi primadona sekolah. Lalu, dia mulai memimpin dalam mengucilkan primadona sekolah. Primadona sekolah yang terabaikan itu sedikit frustrasi. Namun, tepat ketika dia hendak keluar mencari udara, dia tidak sengaja menyentuh barang-barang Jenny palsu. Jenny palsu memanfaatkan masalah tersebut. Dia mulai enggan memaafkan primadona sekolah. Tidakkah kamu melihatnya kalau semua itu rusak? Ini adalah produk baru yang kudapatkan dari sponsor. Situasi pun langsung berbalik. Semua orang menunggu untuk melihat lelucon primadona sekolah itu. Saat ini, teman sekelas di sampingnya tiba-tiba menghentikan Jenny palsu. Akun selebgram kecantikan, Jenny, baru saja memposting postingan baru. Dia menandai Jenny palsu. Dia juga menandai menerima laporan, lalu menandai menolak penyamaran. Namun, gadis licik yang menyebut dirinya Jenny, jelas-jelas sedang berdebat dengan primadona sekolah. Bagaimana bisa dia sedang memposting berita sekarang? Semua orang mulai curiga bahwa gadis licik itu mungkin bukan Jenny yang asli. Jenny palsu yang canggung seketika panik. Dia yang saat ini terpojok, mengatakan dengan muka tebalnya, bahwa ini diposting secara teratur oleh ibunya di rumah. Saat mendengar jawaban konyol ini, muncul pertanyaan besar di benak mereka, yang tidak disadarinya saat ini. Aizen diam-diam menikmatinya. Dia pikir hanya membutuhkan beberapa kali lagi, Jenny palsu pasti akan terbongkar. Namun, setelah kelas olahraga hari ini, Aizen tidak dapat menemukan ponselnya di atas meja. Pada saat ini, kelas dibuat geger oleh foto gadis licik itu. Karena tiba-tiba diperbarui di akun seleb TikTok, Jenny, mengapa dia menandai sekolah kami? Dia juga menandai waktu istirahat, menandai seragam sekolah, menandai siswi SMA, menandai kegiatan di sekolah, menandai Dewi hari ini. Apakah ada tanda tangannya? Karena semua itu adalah kesalahan dari gadis itu sendiri. Sebulan yang lalu, seorang siswa pindahan yang cantik tiba-tiba datang ke kelas, dengan wajah yang mirip dengan seleb TikTok Jenny. Dia berbohong menyebut dirinya adalah Jenny. Seperti yang diketahui semua orang, Aizen adalah pendiri akun Jenny. Dengan melihat drama kemunafikannya, dia memanfaatkan popularitas Jenny. Dia menarik banyak penggemar dengan cepat. Dia merasa sombong akan kecantikannya. Dan dia juga menargetkan ke primadona sekolah yang diakui, untuk menjadi eksistensi yang paling memesona. Jenny palsu pertama-tama menyuap pengikut di sisi primadona sekolah. Kemudian, dia dengan sengaja mulai mempersulit primadona sekolah. Setelah itu, dia bekerja sama bersama pengikutnya dengan kejam. Dia juga menjebak primadona sekolah serta mencuri kalung teman sekelas Aizen. Tidak hanya membuang relik ibu primadona sekolah, dia bahkan mengobrak-abrik tas sekolah primadona sekolah di depan umum. Pengikutnya itu bahkan menginjak relik di bawah kakinya. Dia mempermalukan primadona sekolah dengan beribu cara. Setelah konspirasinya berhasil, Jenny palsu mendorong primadona sekolah itu ke lantai. Dia menginjak primadona sekolah itu dengan kakinya, lalu menyuruhnya agar tidak pernah mengangkat kepalanya di kelas. Mengerti kamu, dasar wanita pencuri. Siswa yang dibutakan oleh ilusi. Semuanya pun menunjuk-nunjuk primadona sekolah. Mungkin itu adalah pengalaman diintimidasi yang sama, yang membuat Aizen diintimidasi oleh primadona sekolah sepanjang hari. Dia mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju demi menghentikannya. Lagi pula, primadona sekolah masih menjadi sahabat baiknya di internet. Melalui sekat pintu, Aizen mendengar primadona sekolah menangis pilu. Dia juga mengetahuinya dengan jelas bahwa bukan primadona sekolah yang mencuri kalungnya.
Jadi, dia menyadari bahwa ketua kelas pandai bernalar. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu rumit. Ini adalah taktik tercela dari Jenny palsu yang berteriak untuk menangkap pencurinya. Sembari ketua kelas dan Aizen bertanya, Jenny palsu dan pengikut kecilnya lengah. Dalam sekejap, mereka menjadi kacau. Semua orang terlihat curiga, tanpa diduga. Pada menit terakhir, Jenny palsu tiba-tiba berkhianat. Semua masalah dilimpahkan pada pengikutnya. Sementara itu, dia berpura-pura tidak bersalah. Sisi menyuruhku melakukannya. Katanya dia yakin bahwa Yang Tian Kong mencuri barang-barang itu. Selama kamu memberikan tanda, katakan padaku untuk memeriksa tas sekolahnya. Jangan menangis. Dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa, semua orang percaya bahwa Aizen yang terdesak, tersungkur di lantai dengan putus asa. Sambil tak berdaya, dia hanya dapat menemukan satu-satunya yang dia ketahui. Dia adalah ketua kelas dari selebgram, Jenny, dan berharap dia bisa membantu Aizen. Jadi, pada hari perayaan sekolah, ketua kelas secara pribadi berpura-pura menjadi badut. Dia mengundang Jenny palsu untuk tampil di atas panggung. Ketika dia sedang lengah, dia diam-diam mengambil kembali ponsel Aizen. Pada saat Jenny palsu mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Kemudian ketua kelas, di depan Jenny palsu, menginjak ponsel Aizen hingga hancur berkeping-keping. Tidak ada ponsel lagi. Hari ini, Jenny palsu benar-benar habis. Dia mengira ini semua akan berakhir. Namun, Jenny palsu tidak menyerah. Dia mengancam Aizen sekali lagi untuk menggunakan ponselnya supaya bisa masuk ke akunnya. Jika Aizen tidak menurutinya, video pribadi Zhen Cheng akan diunggah, lalu diumumkan di depan seluruh siswa. Secara kebetulan, Zhen Cheng yang sudah terkenal, tiba-tiba muncul kembali untuk menghadiri perayaan sekolah. Dia mengabaikan semua orang, dan langsung tertuju kepada Aizen. Lama tidak berjumpa, namun, di detik berikutnya, foto potongan obrolan antara Zhen Cheng dan seleb TikTok, Jenny, muncul di layar LCD. Ini adalah konten berskala besar yang begitu dahsyat. Hal ini membuat siswa perempuan di seluruh sekolah mendidih seketika. Mereka mengelilingi Zhen Cheng, lalu berseru sembari sulit mempercayainya. Aizen menatap Jenny palsu dengan ketakutan, dan wajahnya terlihat sangat bangga. Dia membuat gerakan untuk mengancam Aizen. Demi melindungi Zhen Cheng, Aizen bergegas ke panggung. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya untuk menghentikan Jenny palsu. Namun, saat menghadapi tatapan tajam teman-teman sekelasnya, dia pun masih ragu-ragu. Zhen Cheng menatap Aizen yang merasa terpojok. Pada saat itu, dia mengerti segalanya. Pada menit terakhir, Zhen Cheng langsung menekan tombol putar video. Ternyata setelah melihat permintaan aneh yang dilontarkan oleh seleb TikTok, Jenny, dia memilih untuk menunjukkan tariannya sendiri. Tak disangka, karena sampulnya, Aizen menjadi salah paham. Dia benar-benar mengirimkan video tidak senonoh. Kebenaran pun terungkap. Aizen sudah menangis. Dia menyukai Zhen Cheng selama bertahun-tahun. Ternyata, dia masih anak laki-laki yang ceria dan baik hati.
Sambil dikelilingi oleh gadis-gadis, Zhen Cheng diam-diam meninggalkan tempat kejadian. Namun, sepertinya Jenny palsu sama sekali tidak mengenal Zhen Cheng. Dia pun mulai dipertanyakan. Pada saat yang sama, karena dia tidak bisa masuk ke akun Jenny, hal itu membuatnya tidak melakukan siaran langsung. Kenyataan itu juga menarik lebih banyak orang untuk meragukan identitasnya. Ketika Jenny palsu tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Aizen memanfaatkan kemenangan itu dan memberinya pukulan lagi. Dia memposting postingan baru, tandai penggemar sejati. Akun telah dicuri untuk sementara waktu. Pembohong. Benar-benar tidak punya rasa malu. Benar-benar tidak tahan. Jenny palsu yang topeng munafiknya dirobek. Akhirnya lebih memilih untuk mati saja. Dia tiba-tiba menunjuk gadis jelek Aizen di depan umum. Selebgram asli, Jenny, adalah Aizen. Namun, semua orang tidak percaya. Dia dengan marah mencengkeram kera Aizen. Dia menyuruh Aizen mengatakan yang sebenarnya seperti orang gila. Dia tidak memiliki bukti. Dia menjadi dianggap gila oleh teman-teman sekelasnya. Tepat ketika dia hendak pergi dengan marah, seseorang tiba-tiba menghentikannya. Kemudian, segelas air